Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah pendidikan karakter. Kita akan berbicara tentang satu tema yang hampir sebagian besar anak-anak muda melakukannya, menjalaninya sebagai hobi. Ya, kita akan berbicara tentang game online. Ya, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Hari ini kami mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kami minta Roh Kudus tolong hati kami, supaya kami boleh siap mendengar firman-Mu dan siap untuk melakukannya. Kami minta anugerah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, apa sih game online itu? Game online itu adalah jenis permainan komputer atau yang memanfaatkan jaringan internet, gadget sebagai medianya, dan tujuannya adalah untuk having fun. Nah, ada satu penelitian yang diadakan oleh satu perusahaan yang namanya Decision Lab and Mobile Marketing Association atau MMA, itu menyebutkan sekarang ini jumlah gamer di Indonesia sudah mencapai 100 juta pada tahun 2020. Bahkan di dunia itu sudah mencapai 3,5 miliar orang yang suka bermain game. Nah, karena ada banyaknya orang yang suka bermain game, ada satu penelitian yang mengatakan industri game online tahun 2019 aja keuntungannya itu udah 150 miliar US dollar. Betapa banyaknya kita anak-anak muda memberikan keuntungan pada perusahaan tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi masalah? Masalahnya adalah game online ini adalah game yang tidak pernah berhenti. Jadi dalam setiap level itu ada target, kemudian level berikutnya ada target berikutnya dan sebagainya. Sehingga hal ini menjadikan orang tambah sekali dia main, dia akan kepingin main lagi, dan ini mendorong terjadinya kecanduan. Nah, menurut penelitian 90 juta orang di dunia ini udah kecanduan game online, dan terutama anak muda. Bahkan di Amerika 86% remaja udah kecanduan game online. Kalau di Indonesia bagaimana? Ternyata di Indonesia jumlah pecandu game online itu tertinggi di Asia. Nah, ada seorang psikolog yang bernama Dr. Christiana Siste Kurnia Santi itu pernah mengatakan di suatu media, ada banyak orang tua yang datang mengeluh bahwa anaknya kecanduan game online sampai dia nggak mau sekolah, hampir di-DO oleh sekolah. Bahkan ada anak-anak yang udah nggak mau lagi lepas dari gamenya, di kamar terus, sampai mandi aja udah nggak mau, ke belakang udah nggak mau, saking parahnya sampai pispot dibawa ke dalam kamar. Bayangkan. Kalau saya sendiri pernah mendengar ada orang tua yang sampai anaknya itu males makan, sehingga orang tua harus datang ke kamar menyuapin anaknya supaya tetap makan. Karena apa? Dia udah nggak mau lepas lagi dari game online. Nah, dampaknya apa anak-anak? Untuk orang-orang yang kecanduan game online, masalahnya adalah pada otaknya, khususnya pada bagian prefrontal cortex. Itu adalah satu area di dalam otak yang bertanggung jawab untuk pengendalian diri, pengendalian emosi. Itu rusak. Semakin kamu banyak main game, ada reaksi kimia dalam otak kita yang mengeluarkan dopamin, dan itu ketika berkelebihan terus-menerus, maka itu akan menjadi rusak gitu loh ya. Sehingga apa akibatnya? Anak tidak bisa mengendalikan diri, nggak bisa mengendalikan emosinya, tidak bisa berpikir panjang, mengalami penurunan konsentrasi ketika belajar. Nah, ini bahaya ya. Hal lain dampaknya adalah terjadinya kerusakan fisik pada tubuhnya, penurunan daya lihat. Sekarang banyak anak-anak yang masih kecil kacamatanya sudah tebal. Kenapa? Karena terlalu banyak terpapar dengan game online. Ada anak-anak yang obesitas. Kenapa? Karena tidak banyak gerak lagi. Setiap hari kerjaannya hanya main game, duduk terus. Sebaliknya ada anak-anak yang menjadi dehidrasi, menjadi kurus kering karena malas makan. Begitu kecanduan game, disuruh makan pun udah males gitu.
ada anak-anak yang kalau parah, kalian pasti tahu di media massa itu saraf motoriknya sampai terganggu. Ada yang jari-jarinya gerak-gerak sendiri dan sebagainya, itu ya. Bahaya sekali. Kemudian, oleh karena banyaknya dampak negatif itu, pada tahun 2018 WHO itu menyatakan game online adalah satu kecanduan. Game online itu adalah salah satu jenis penyakit mental. Jadi kalau kalian merasa diri kalian kecanduan, berarti menurut WHO kalian menderita sakit penyakit ini, penyakit mental illness gini. Nah, sekarang dampaknya bagi kehidupan sosial apa? Ya, bagi kehidupan mental kalian apa? Ternyata dari banyak observasi yang dilakukan, banyak penelitian, anak-anak yang kecanduan game online itu mengalami depresi seringkali, mengalami kegelisahan, mengalami fobia sosial. Seperti yang Mem katakan lagi, tidak bisa berkonsentrasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Akibatnya apa? Prestasinya menurun, baik prestasi belajar maupun prestasi kerja. Kemudian hubungan dengan anggota keluarga menjadi renggang. Komunitasnya hanya di antara para gamers. Dia nggak bisa lagi akrab dengan orang tuanya, dengan anggota keluarganya. Dan karena terlalu sering main game, anak ini menjadi tertutup dan sulit mengekspresikan diri ketika berada di lingkungan nyata, bahkan cenderung menjadi asosial. Nah, itu dampaknya secara sosial dan secara kesehatan mental. Anak-anak yang dikasih Tuhan, pada media massa itu sebenarnya banyak konten-konten yang berbahaya. Yang nomor satu adalah konten pornografi. Ada banyak sekali anak muda, keluarga-keluarga yang hidupnya rusak karena konten pornografi. Ya, mereka dan sudah banyak korban kejahatan seksual yang terjadi. Oleh karena itu, pemerintah cukup membatasi adanya konten ini. Dan yang konten kedua yang berbahaya adalah game online. Ya, kalau konten pornografi tadi udah banyak dibatasi oleh pemerintah. Nah, game online ini menjadi jalan masuk buat konten pornografi dan kekerasan tanpa kalian sadar. Ya, banyak sekali game online yang disusupi oleh nilai-nilai yang seperti itu. Ya, kalau kalian lihat, sebagian besar game online itu mengandung unsur kekerasan. Itu bahayanya kalau kita mainkan terus tanpa kita sadar, nilai-nilainya itu akan masuk di dalam hidup kita, dan lama-lama itu terefleksi di dalam perilaku kita, di dalam perkataan kita, di dalam cara berpikir kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kalian lihat tayangan ini, saya yakin sebagian besar kalian sudah pernah tahu, bahkan sebagian sudah pernah memainkannya. Ada Free Fire, ada Mobile Legends, ya, ada beberapa permainan yang lain di sini. Kalau kalian tahu di daerah-daerah tertentu permainan ini dilarang. Kenapa? Karena pemerintah tahu, pemerintah daerah tersebut mengerti bahwa konten ini disusupi dengan pornografi. Ya. Cuman itu kan cuma sekedar kartun. Itu kan cuma sekedar seperti boneka. Nah, perhatikan, nak, kita itu belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita lakukan. Kalau setiap hari tontonanmu seperti ini, yang kalian dengar, yang kalian ada di lingkungan sekitar kalian adalah konten seperti ini, tanpa kalian sadar, kalian menyerap semua apa yang diajarkan oleh konten itu. Kemudian bahaya yang kedua adalah penyesatan dan kekerasan. Kalau kalian lihat di gambar ini, itu simbol-simbol yang digunakan itu bukan sekedar simbol. Ya, semuanya punya makna, tapi Mem tidak akan bahas itu. Ya, ini bukan sekedar keren atau serem.
Tapi semua yang ada dalam konten ini adalah mengajarkan yang namanya kekerasan, yang namanya penyesatan. Kenapa saya sebut penyesatan? Coba kalian lihat aturan dalam permainan Free Fire. Saya akan bacakan ya. Kunci dari permainan Free Fire ini, tokohnya itu kalau mau bertahan hidup dia harus membunuh musuh. Ya, jumlah musuhnya nggak main-main, 50 orang. Karena itu saya nggak tahu ya, ini mungkin di setiap level. Karena itu dia diharuskan untuk memiliki senjata dan peralatan perang. Ya. Intinya permainan ini mengajarkan kalau kamu mau bertahan hidup, kamu mau survive, kamu harus habisi orang lain. Sekarang bandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, kasihi musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya engkau. Nah, bukankah ini satu hal yang bertolak belakang? Kenapa memang disebut penyesatan? Karena yang diajarkan sungguh-sungguh bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah. Dan kalau engkau mainkan ini terus-menerus, tanpa kalian sadar, di dalam pikiran kalian, dalam benak kalian, kalian akan percaya bahwa kalau kalian mau harus survive, kalau kalian pengen survive, kalian harus menghabisi orang lain. Sedangkan firman Tuhan berbicara sebaliknya. Anak-anak, kalau kalian lihat tokoh-tokoh yang saya tayangkan di gambar ini, kalian sudah pasti tahu siapa mereka. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus-menerus bermain dengan game online, berhubungan dengan tokoh-tokoh seperti ini, kalian akan berpikir bahwa yang ideal itu seperti itu ya. Yang selalu menang, yang selalu bisa menghabisi musuh-musuhnya, membunuh kalau perlu. Padahal firman Tuhan mengatakan engkau diciptakan dengan segambar dengan Allah. Perhatikan, ini penting bahwa media massa menginginkan kalian segambar dengan si jahat. Tuhan menginginkan kalian segambar dengan Allah. Media massa menanamkan nilai-nilai yang berlawanan dengan kebenaran. Tuhan ingin kalian hidup di dalam kebenaran. Sekarang apa kata firman Tuhan? akan bacakan dari Roma 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hal yang pertama adalah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus udah menebus kita di kayu salib dengan darahnya yang mahal. Dia beli kita dengan darahnya yang sangat mahal. Dan kita, oleh karena penebusannya, kita beroleh keselamatan. Kalau kita menyadari seperti ini, hal apa yang harus selanjutnya kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Dan jangan kamu serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Apa maksudnya, Mem? Apa itu anggota tubuh? Seluruh tubuh kita ini. Kalau engkau main game terus-menerus, tanpa sadar engkau menyerahkan otakmu, bagian pengendalian dirimu, untuk dirusak. Tanpa sadar engkau menyerahkan matamu, yang terus-menerus terpapar dengan HP-mu, dengan gadget, untuk dirusak. Tanpa sadar engkau menyerahkan tanganmu, saraf motorikmu, tubuhmu, untuk dirusak. Dan yang lebih mengerikan daripada itu adalah tanpa sadar kalian menyerahkan cara berpikirmu untuk disusupi dengan segala macam nilai-nilai yang dunia tawarkan, yang si jahat tawarkan. Itu yang disebut dengan menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa dipakai sebagai senjata kelaliman. Kenapa menjadi senjata kelaliman? Karena ketika semua nilai-nilai itu udah masuk di dalam hidupmu, akan ada saatnya engkau melakukan seperti yang ada di game online itu ajarkan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah di hidupmu kepada Allah. Serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai menjadi senjata kebenaran. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan baca dalam Roma 6 ayat 20-23. Firman Tuhan berkata demikian, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya akan jelaskan ini dalam bagian berikut ini, ya. Coba kalian lihat bagian ini, ya. Ada dua jenis hamba. Yang pertama hamba dosa, dan yang kedua hamba kebenaran. Hamba dosa, orang yang menjadi hamba dosa, hidupnya dikuasai oleh dosa. Dia pingin berbuat baik tapi nggak bisa. Dia misalnya gini, dia pingin nggak mesuh tapi nggak bisa. Dia pingin menahan diri untuk nggak marah tapi nggak bisa. Itu yang disebut dengan hamba dosa. Akibatnya apa? Ya, perkataannya, pikirannya, perilakunya berbuah kenajisan. Dia akan menjadi orang yang merasa malu dengan Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, apalagi mendengar suara Tuhan. Tidak suka saat teduh, tidak suka berdoa, ya. Dan ujungnya apa? Maut. Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Kalau saya bilang maut di sini itu berarti tiga hal. Kematian di roh, kematian di jiwa, kematian di tubuh, dan terakhir kematian kekal di neraka. Kematian di roh
artinya engkau nggak bisa lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Orang yang mati itu nggak bisa ngomong dan nggak bisa dengar apa-apa, dia nggak bisa komunikasi lagi tuh dengan Tuhan. Putus hubungannya. Yang kedua, kematian di jiwa, artinya hati nurani kamu mati. Ya, baru-barusan ini ada berita yang cukup viral, ada seorang anak muda masih remaja di Perancis, ya, ketika dia bermain game itu tiba-tiba wifi mati. Dia begitu marah, dia ambil senjata, dibunuh semua anggota keluarganya. Setelah itu apa yang dilakukan? Dia perbaiki dan dia main game lagi. Sampai polisi datang, dia nggak berhenti main game. Padahal mayat papanya, mamanya, kakaknya, adiknya itu masih bergeletakan di sekitarnya. Berita ini menjadi viral, dan ini menunjukkan apa? Hati nurani yang sudah mati, begitu dikuasai oleh kuasa si jahat, itu kematian di jiwa. Dan yang berikutnya, kematian di tubuh. Oh iya, berapa banyak anak yang main game online dengan begitu rupa sampai akhirnya kesehatannya rusak. Yang terakhir, binasa, kekal di neraka. Neraka itu ada, itu firman Tuhan loh ya. Nah, itu tentang hamba dosa. Nah, hal yang kedua yang mau katakan di sini, jenis atau yang orang yang kedua itu adalah, bagian yang kedua adalah hamba kebenaran. Orang-orang yang menjadi hamba kebenaran, ya, hidupnya, pikirannya, perkataannya, ya, cara berpikirnya itu dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh firman Tuhan. Ya. Dia suka bergaul dengan firman Allah. Dia suka bergaul dengan Tuhan melalui doa. Ya. Oleh karena itu hatinya menjadi peka terhadap dosa. Hatinya peka terhadap kehendak Allah. Dampaknya apa? Nah, hidupnya makin hari makin dikuduskan.
kehendak Tuhan, tujuan Tuhan yang sudah ditanam dalam hidup. Hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup diberkati. Dan ujungnya adalah hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, setelah kalian mendengar semuanya ini, apa keputusan kalian? Apakah kalian masih tetap mau dikuasai dosa, menjadi hamba dosa? Atau engkau mau bertobat dan menjadi hamba kebenaran? Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ajak kamu, undang kamu untuk saat ini ambil keputusan untuk terima Yesus. Kalau engkau sudah pernah terima Yesus tapi engkau hidup terus dalam dosa, hari ini memang undang kalian untuk bertobat. Ayo bertobat. Kalau engkau membutuhkan pelayanan pribadi, kami para guru dan juga kakak-kakak saya sangat senang untuk bisa menolong kalian. Hubungi kami. Kak, kami butuh untuk didoakan. Mem, Bu Fani, Mem Ida, kami butuh didoakan. Atau hubungi hamba-hamba Tuhan. Ayo, mumpung kalian masih ada waktu, ambil keputusan sekarang. Kalau engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau engkau mau bertobat saat ini dari cara hidupmu yang lama, taruh tanganmu di dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Ulangi doa yang akan katakan. Tuhan Yesus, hari ini aku mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini aku mau bertobat dari segala cara hidupku yang salah, yang membawa aku pada kebinasaan. Hari ini aku mau serahkan seluruh hidupku, anggota tubuhku, kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran dan bukan senjata kelaliman. Hari ini Tuhan, aku mau mengakui Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, bertahta